Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 569 tahun silam, kronologi pembebasan Konstantinopel, 29 Mei 1453 Masehi. Tepat pada hari Selasa pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi atau 567 tahun silam, Sultan Mehmed II berhasil membebaskan kota Konstantinopel, pusat ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, sesuai dengan bisyarah kabar gembira Rasulullah SAW sekitar 8 abad sebelumnya. Bisyarah Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Amr pada sahabat. Abdullah bin Amr bin al-As berkata, bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan difutuh, dibebaskan terlebih dahulu. Apakah kota Konstantinopel atau kota Roma? Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu, maksudnya Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat amir panglima perang adalah amirnya, dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana diketahui masyarakat dunia, kota yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Theodosius, Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia yang memiliki benteng pertahanan yang tidak tertembus. Kota ini pun menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Secara geostrategis dan geopolitik, kota ini menjadi benteng terkuat di dunia pada masanya, yang dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk Emas Golden Horn Strait. Kota yang masyhur ini dijaga dengan rantai yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk masuknya kapal musuh ke dalamnya. Betapa pentingnya posisi geografis Konstantinopel ini digambarkan oleh Napoleon Bonaparte dalam kalimat, "Kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak jadi ibu kota negaranya." Dalam perkataannya tersebut, Napoleon tampak mengungkapkan hasratnya terhadap kota yang letaknya strategis di jalur pertemuan antara benua Asia dan benua Eropa itu. Upaya futuhat pembebasan atas Konstantinopel telah dilakukan sebanyak 8 kali oleh umat Islam, 5 kali pada masa Umayyah, 1 kali pada masa Abbasiyah, dan 2 kali pada masa Utsmaniyah. Tercatat dalam sejarah, upaya pembebasan Konstantinopel dimulai pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 48 Hijriah, tahun 669 Masehi. Pasukan Bani Umayyah yang dipimpin Yazid bin Muawiyah menyerang Konstantinopel untuk pertama kalinya. Yazid dikirim khalifah pertama dari Bani Umayyah, yang juga ayahnya sendiri, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk membantu Fadlullah bin Ubaid al-Ansari dalam perang darat yang telah melewati musim dingin 668 sampai 669 Masehi di Kalkedon. Pengepungan dilakukan di musim semi sampai musim panas. Dalam pengepungan selama beberapa bulan ini, pasukan tidak dapat menaklukkan kota itu. Saat pengepungan ini, Abu Ayyub al-Ansari wafat. Jasadnya dimakamkan di dekat dinding Konstantinopel sesuai wasiatnya. Tahun 674 Masehi, pasukan Umayyah kembali melakukan serangan ke Konstantinopel yang dikenal dengan sebutan Perang 7 Tahun, 674 sampai 680 Masehi, yang dilakukan oleh 2 angkatan laut dekat Konstantinopel. Namun, penggunaan senjata Yunani yang ditemukan oleh Kalinikus yang mudah terbakar berhasil menyelamatkan Konstantinopel. Upaya penaklukan kedua
terjadi di masa Sulaiman bin Abdul Malik 98 Hijriah, di mana dia mempersiapkan pasukan besar di bawah komando saudara laki-lakinya, Maslamah bin Abdul Malik. Dia mengepung kota itu dari darat dan udara selama 1 tahun penuh, namun tidak membuahkan hasil. Upaya penaklukan ketiga dilakukan pada masa kekhalifahan Abbasiyah Harun ar-Rasyid pada tahun 190 Hijriah, masa kekhalifahan Abbasiyah. Selain itu pada masa Utsmaniyah, Sultan Bayazid I 796 Hijriah dan Sultan Murad II 824 Hijriah juga tercatat dalam usaha pembebasan Konstantinopel, namun belum juga berhasil. Akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau juga dikenal Sultan Muhammad bin Murad atau Al-Fatih, Konstantinopel berhasil ditaklukkan dalam operasi pengepungan militer selama lebih dari 50 hari lamanya. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tahun 833 Hijriah atau 1429 Masehi. Ia menjadi pemimpin pada usia muda 22 tahun. Ayahnya Sultan Murad telah menunjuk ulama Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qawrani untuk mengajar dan membesarkannya. Al-Qawrani merupakan seorang ulama dan cendekiawan. Ia kemudian pergi ke Kairo dan belajar hadis dari Ibnu Hajar. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempelajari Al-Quran, fikih serta matematika, geografi, sejarah, dan ilmu militer. Dia dapat menguasai beberapa bahasa selain Turki, seperti Persia dan Arab. Sejak kecil, Al-Fatih telah dididik oleh ulama-ulama besar zamannya, khususnya Syekh Ahmad Al-Qawrani yang mengajarkan kepadanya Al-Quran dan Syekh Syamsuddin yang tidak hanya menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam, tetapi juga membentuk mental pembebas pada diri Muhammad Al-Fatih. Syekh Syamsuddin selalu membekali Al-Fatih dengan cerita dan kisah para penakluk, kisah syahid dan mulianya para mujahid, dan selalu mengingatkan Muhammad Al-Fatih tentang bisyarah Rasulullah dan janji Allah yang menjadikannya seorang yang memiliki mental seorang penakluk. Dialah yang selalu mengingatkan Muhammad Al-Fatih mengenai hadis Rasulullah SAW mengenai penaklukan Konstantinopel yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335. Sejak itu Sultan Muhammad Al-Fatih bertekad untuk menaklukkan Konstantinopel. Berikut kronologi pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih. Persiapan untuk menaklukkan Konstantinopel, Istanbul masa kini, dimulai pada tahun 1452. Meriam-meriam besar yang diperlukan untuk pengepungan besar dibentuk di Hungaria. Kastil Rumeli di sisi Eropa dibangun untuk mengendalikan jalur air di Selat Bosporus. Armada perkasa dibuat dengan mendirikan 16 galangan kapal. Jumlah para prajurit dilipat gandakan. Rute pasokan logistik ke Bizantium dipastikan berada di bawah kendali Utsmani, dan akhirnya kesepakatan dibuat dengan orang-orang Genoa untuk menjaga agar Galata netral selama pengepungan tersebut. Di Adrianopel, meriam-meriam besar dibangun di bawah pengawasan 2 insinyur, salah satunya seorang Muslim dan lainnya seorang Hungaria bernama Urban. Salah satu meriam terbesar yang pernah dirakit, rudalnya mempunyai berat 300 kg dan jangkauan tembaknya mencapai lebih dari 1 mil. Pada bulan April 1453, pasukan perbatasan Utsmani pertama kali terlihat di depan kota. Pengepungan dimulai. Berikut ini adalah garis waktu kronologis dari poin-poin penting penaklukan. 5 April 1453, Sultan Mehmed II memposisikan 80.000 sampai 100.000 pasukan di luar tembok Konstantinopel. Ada versi yang menyebutkan 250.000. 120 armada kapal Utsmani bersiaga di perairan. Sementara armada Konstantin 11 dengan bantuan Venesia menghadang dengan 26 kapal dan 7.000 prajurit.
skema bantuan Katolik Eropa tidak efektif. 6 April 1453, Sultan Mehmed mendirikan kemah kekaisaran di dekat pintu St. Romanus di lingkungan Topkapi. Pada hari yang sama kota itu dikepung dari tanduk emas Golden Horn ke Laut Marmara dari daratan. 6-7 April 1453, meriam pertama ditembakkan. Beberapa benteng di lingkungan Edirnekapi hancur. 9 April 1453, Baltaoglu Sulaiman Bey meluncurkan serangan pertama untuk memasuki inlet Tanduk Emas. 9-10 April 1453, beberapa benteng di Bosporus diambil. Baltaoglu Sulaiman Bey merebut Kepulauan Marmara. 11 April 1453, tembok besar dimombardir oleh tembakan meriam. Lubang dan celah dibuka di sana sini. Kehancuran serius yang ditimbulkan oleh pemboman tanpa henti. 12 April 1453, armada Utsmani menyerang kapal-kapal yang melindungi tanduk emas Golden Horn. Kemenangan kapal-kapal Kristen menurunkan moral pasukan Utsmani. Atas perintah Sultan Mehmed II, kapal-kapal Bizantium dihantam oleh tembakan mortir dan satu kapal tenggelam. 18 April 1453, Sultan Mehmed II memberikan perintah penting pertamanya. Serangan itu berlangsung 4 jam tetapi tersebar. 20 April 1453, pertempuran laut terjadi di dekat lingkungan Yenikapi antara armada Utsmani dan 4 kapal perang Bizantium dengan 3 kapal pasokan penuh makanan dan senjata yang dikirim oleh Kepausan. Sultan Mehmed II datang sendiri ke pantai dan memerintahkan Baltaoglu Sulaiman Pasha untuk menenggelamkan kapal-kapal itu dengan cara apapun yang memungkinkan. Armada Utsmani tidak bisa menghentikan kapal musuh. Dengan kegagalan ini, pasukan Utsmani kehilangan semangat dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tentara Utsmani mulai membelot dari tentara. Segera, Kaisar Bizantium ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan menawarkan kedamaian. Tawaran itu didukung oleh Wazir Handarli Halil Pasha tetapi ditolak oleh Sultan Mehmed II. Pengepungan dan pengeboman benteng dengan meriam berlanjut. Selama kekacauan dan perasaan kekalahan yang meluas ini, sepucuk surat dari guru spiritual Sultan Aksyamsuddin menjanjikan kabar baik tentang penaklukan tersebut. Terdorong oleh dukungan spiritual ini, Sultan Mehmed II meningkatkan serangan dan memutuskan untuk menambahkan unsur kejutan. Armada Utsmani yang berlabuh di Teluk Dolmabahe akan dipindahkan ke Tanduk Emas melalui darat. 22 April 1453, pada dini hari Bizantium terkejut dan ngeri ketika mereka melihat kapal-kapal Utsmani bergerak turun di perbukitan pelabuhan. 70 kapal yang diangkut oleh sapi dan diseimbangkan oleh ratusan tentara melalui tali tergelincir di atas seluncuran. Menjelang sore, kapal sudah berada di dalam teluk yang terlindungi dengan baik. Penampilan mengejutkan armada Utsmani di teluk menciptakan kepanikan di antara penduduk Bizantium di Konstantinopel. Dinding di pantai Tanduk Emas menjadi tempat yang rentan dan beberapa pasukan Bizantium dipindahkan ke sana. Ini melemahkan pertahanan dinding tanah. 28 April 1453, upaya untuk membakar kapal-kapal Utsmani di teluk dicegah oleh tembakan meriam berat. Sebuah jembatan di bangunan antara lingkungan Ayvansaray dan Sutluke untuk menyerang dinding yang terletak di tepi teluk. Tawaran penyerahan tanpa syarat disampaikan kepada Kaisar Konstantin melalui Genoa. Jika dia bersedia menyerah, ia dibebaskan pergi kemanapun, bahkan nyawa dan harta rakyatnya akan selamat. Kaisar Konstantin pun menolak tawaran ini. 7 Mei 1453, serangan selama 3 jam diluncurkan di Arus Bayram Pasha dengan kekuatan 30.000 pasukan, tapi menuai kegagalan. 12 Mei 1453,
serangan menggelegar yang dilakukan ke titik antara istana Tekfur dan Edirne Kapia dikalahkan oleh pertahanan Bizantium. 16 Mei 1453, ketika terowongan bawah tanah menggali ke arah Egrikapi memotong terowongan bawah tanah Bizantium, sebuah pertempuran bawah tanah meletus. Pada hari yang sama, upaya untuk memotong rantai besar yang menghalangi pintu masuk tanduk emas gagal. Hari berikutnya serangan itu diulangi, tetapi sekali lagi berakhir dengan kegagalan. 18 Mei 1453, pasukan Utsmani meluncurkan serangan lain dari arah lingkungan Topkapi dengan menggunakan menara kayu. Bizantium membakar menara di malam hari dan menggosokkan parit yang diisi oleh Ottoman. Selama hari-hari berikutnya, pengeboman terhadap dinding tanah dilanjutkan. 25 Mei 1453, Sultan Mehmed II mengirim Isfendiyar Beyoglu Ismail Bey sebagai duta besar yang menawarkan Kaisar Konstantin XI menyerah untuk yang terakhir kalinya. Menurut tawaran ini, Kaisar dan para pengikutnya dapat mengambil harta kekayaan mereka dan pergi kemanapun wilayah mereka inginkan. Warga yang memutuskan untuk tinggal dapat menyimpan barang, harta, dan tanah milik mereka. Tawaran ini juga ditolak Kaisar Konstantin XI. 26 Mei 1453, berhembus rumor negara-negara Eropa dan terutama Hungaria berencana untuk mengerahkan pasukan mereka untuk membantu Bizantium, kecuali pengepungan itu berakhir. Setelah mendengar desas-desus ini, Sultan Mehmed II mengumpulkan dewan perangnya. Dalam pertemuan itu, Kandarli Halil Pasha dan faksinya membela posisi mereka sebelumnya, yaitu mengakhiri pengepungan. Sultan Mehmed II dengan gurunya Jaganos Pasha, gurunya Syekh Ak Syamsuddin, Mullah Ghurani, dan Mullah Husrev menentang gagasan menghentikan pengepungan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perang dan Zaganos Pasha ditugaskan untuk melakukan persiapan. 27 Mei 1453, serangan mobilisasi umum besar-besaran dilancarkan pasukan Utsmani. 28 Mei 1453, tentara Utsmani menghabiskan hari itu dengan beristirahat dan mempersiapkan serangan hari berikutnya. Ada keheningan di antara para prajurit. Sultan Mehmed II memeriksa pasukan dan mendorong mereka untuk melakukan serangan besar. Di sisi lain, upacara keagamaan diadakan di gereja Katedral Hagia Sophia. Kaisar Konstantin XI mendesak warga sipil untuk berpartisipasi dalam pertahanan. Ini akan menjadi upacara kekaisaran Bizantium terakhir. 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Para peleton diposisikan untuk serangan itu. Sultan Mehmed II memberikan perintah untuk menyerang pada tengah malam. Di dalam Konstantinopel, sementara para prajurit mengatur perang, orang-orang memenuhi gereja. Tentara Utsmani melancarkan serangan terakhirnya. Serangan pertama dilakukan oleh infanteri dan diikuti oleh tentara Anatolia. Ketika 300 tentara Anatolia terbunuh, Janissary memulai serangan mereka. Dengan kehadiran Sultan Mehmed II, pasukan Utsmaniyah termotivasi dan pertarungan tangan kosong pun dimulai. Seorang prajurit muda, Ulubatli Hasan, yang pertama kali mendirikan bendera Kesultanan Utsmani di dinding tanah Bizantium, ia mati syahid. Setelah mendobrak pintu masuk, pasukan Janissary berhasil memasuki lingkungan Belgrad Kapi dan bertempur sengit di Edirne Kapi. Akhirnya pertahanan Bizantium runtuh. Kaisar Konstantin terbunuh dalam pertempuran jalanan. Pasukan Utsmani berhasil masuk dari segala penjuru arah dan menghancurkan pertahanan Bizantium sepenuhnya. Menjelang siang, Sultan Mehmed II memasuki kota. Dia langsung pergi ke gereja Katedral Hagia Sophia dan memerintahkan untuk mengubahnya menjadi masjid. Nama Konstantinopel diubah menjadi Islambol, yang artinya masuk Islam sepenuhnya atau Islam secara keseluruhan. Selama kurun 1453 hingga 1923, Istanbul berfungsi sebagai ibu kota Daulah Aliyah Utsmaniyah. Pada masa kini,
era nation state atau negara bangsa, Istanbul menjadi bagian dari wilayah Republik Turki.